ngasih pinjem duit ke keluarga adalah hal terburuk yang pernah gue lakuin. Gue Ayu Sarah, yang namanya Online Money Mom. Welcome to Burang Channel. Jadi kalimat tadi tuh masuk ke DM gue sekitar 1 minggu lalu dari mbak-mbak anonimus ya. Dan gue paham, ngutangin duit ke keluarga tuh rasanya kayak campuran antara jadi malaikat sama jadi korban ya. Maksudnya tuh lo pengen bantu, pengen nolong, pengen jadi penyelamat keluarga, tapi lama-lama berasa kayak kok lo yang malah dijadiin celengan darurat ya. Tanpa kepastian bakal dibalikin uangnya atau enggak. Dan itu tuh sakitnya di situ, kayak berasa dimanfaatin gitu loh. Apalagi kalau misalkan itu keluarga deket ya, misalkan adik lo yang baru nikah terus kepepet, atau om lo yang katanya cuma butuh seminggu aja nanti dibalikin, atau sepupu yang cerita panjang lebar soal utangnya ke pinjol, terus lo yang denger cerita mereka, lo tuh luluh. Ujung-ujungnya buka mobile banking, transfer, masalah mereka tuh sementara selesai. Tapi setelah beberapa minggu, lo lihat saldo lo makin tipis. Mimpi liburan yang lo rencanain dari 3 bulan lalu jadi menguap, dan orang yang lo bantu itu malah storyan makan di tempat fancy. Kan kayak bantuin keluarga itu emang niat mulia, congratulations. Tapi menurut studi dari The Bankrate, 37% orang yang minjemin uang ke keluarganya atau teman itu nggak pernah dapetin uangnya balik. 37% itu artinya dari 10 orang yang transfer duit ke keluarganya buat dipinjemin, 3-4 orang cuma bisa ngelus dada, duitnya nggak balik, say. Dan ini bukan cuma masalah uang. Studi itu juga nyebutin kalau 21% orang ngerasa hubungannya malah jadi tegang setelah minjemin duit. Artinya bukan cuma saldo rekening lo yang berkurang, tapi relasi sama keluarga juga bisa ikut rusak. Dan menurut The American Psychological Association, 72 orang dewasa ngerasa stres saat ngebahas keuangan. Dan stres keuangan ini juga bisa berdampak ke kesehatan mental, alias lo bisa kayak susah tidur, cemas, anxiety-an, gelisah, dan bahkan depresi. Ya lo bayangin, setiap kali malam lu tuh ngeliat WA story orang-orang yang lo pinjemin duit. Nggak ada kabar soal kapan duit itu mau dibalikin, dan lo ngerasa nggak enak buat nagih. Tapi lo juga nggak bisa diem karena butuh. Hasilnya apa? Makan hati sendiri, makan kekesalan, ya kan? Dan jadi ini tuh kita harus paham banget bahwa ngasih pinjaman adalah ujian kesabaran dan kewarasan diri. Bantuin keluarga itu bagus, tapi kalau nggak dipikirin matang-matang, lo yang bisa kehilangan 2 hal sekaligus. Uang dan hubungan silaturahmi nih. Tapi masa gue nggak bantu saudara sendiri? Ini nih. Pertanyaan yang bikin banyak orang akhirnya kejeblos. Lo ngerasa kalau gak bantu, lo jadi orang jahat, egois, gak punya empati. Padahal bantu orang lain itu gak harus selalu dalam bentuk uang. Dan yang lebih penting lagi, lo juga punya hidup. Lo juga punya kebutuhan, punya tujuan keuangan, punya mimpi. Dan lo berhak bilang, gue belum bisa bantu, tanpa harus ngerasa bersalah. Dan itu bukan berarti lo gak sayang sama keluarga. Tapi justru kadang batasan yang sehat itu bikin hubungan jadi jauh lebih sehat juga. Dan banyak orang juga ngalamin hal yang sama. Tapi tenang, bukan berarti lo gak boleh bantu sama sekali ya. Lo tetap bisa bantu asal tahu caranya. Dan lo harus punya batas yang jelas biar tetap waras dan biar tetap sayang sama keluarga lo. Dan yang paling penting, tetap stabil secara finansial dan emosional. Ini 5 tips yang mau gue kasih sebelum lo minjemin uang ke keluarga. Yang pertama, tentuin limit maksimal. Penting banget buat lo untuk nentuin batas maksimal berapa banyak sih uang yang bisa lo relain buat bantu orang lain, terutama keluarga. Misalnya, lo udah nentuin bahwa lo tuh cuma bisa bantu maksimal 5 juta. Jadi misalkan adek lo minjem 2 juta, dan tante lo minjem 3 juta. Berarti udah mentok tuh. Kalau ada lagi yang mau minjem, lo bisa bilang, wah punten, udah nggak ada uangnya, coba bisa ditanyain ke adik atau ke tante deh. Plus ini juga bisa jadi cara halus buat ngajak orang lain bertanggung jawab juga. Dan bonusnya, ada kemungkinan mereka akan saling mengingatkan satu sama lain buat bayar utang ke lo. Yang kedua, jelasin kondisi finansial lo. Kadang orang yang minta tolong itu mikirnya, lo kan kerja terus, gaji lo gede. Hey, padahal nggak ada yang tahu kondisi sebenarnya kecuali lo sendiri yang jujur. Jadi nggak ada salahnya buat terbuka. Misalnya, sebenarnya gue pengen bantu, tapi bulan ini gue lagi ada cicilan gede nih buat renovasi rumah, jadi nggak bisa minjemin dulu. Kalimat kayak gini tuh bisa bikin si peminjem tuh mikir 2 kali, dan lo bisa menghindari drama. Yang ketiga, bantu dalam bentuk non-tunai. Pertimbangkan buat bantuin secara langsung gitu. Jadi misalnya, Sar, lo butuh uang buat beli popok anak, sini gue beliin popoknya. Kayak gitu. Nah dengan cara ini, lo bisa tetap bantu kebutuhan inti mereka, tapi lo juga jaga-jaga supaya duit lo nggak kepake buat hal yang nggak sesuai tujuan. Yang keempat, berani bilang tidak. Nah, ini tuh kunci utama yang harus lo pelajarin. Bilang tidak itu bukan dosa. Menolak permintaan keuangan itu wajar. Dan justru dengan bilang enggak, lo lagi ngajarin orang buat mandiri dan ngatur keuangannya sendiri. Kadang, terlalu sering dibantu malah bikin orang tuh makin manja dan gak bisa belajar dari kesalahan finansialnya. Lo bisa bilang, gue ngerti lo lagi susah, tapi kondisi keuangan gue juga lagi ketat. Kita coba cari solusinya bareng deh ya. Itu bukan nolak mentah-mentah, tapi itu nolak dengan empati dan tetap menjaga hubungan. Yang kelima,
kasih kerjaan, bukan pinjaman. Kalau situasinya memungkinkan, mending lo kasih kerjaan ke mereka daripada ngasihin pinjaman. Misalnya lo butuh bantuan buat bersih-bersih rumah atau bantuin bisnis kecil-kecilan lo. Ajak aja mereka bantuin dan kasih upah. Dengan begini lo tetap bantu mereka dapat uang, tapi mereka juga merasa dihargai karena dapatnya dari hasil kerja. Gak ada drama utang piutang, gak ada yang merasa terbebani, dan ini tuh win-win solution banget. Gue nggak bilang lo harus jadi orang pelit atau berhenti nolong keluarga sama sekali. Tapi bantu itu juga harus ada ilmunya. Lo harus pastiin bahwa niat baik lo tuh nggak jadi bumerang buat diri sendiri. Dan bahwa bantuan lo bener-bener efektif dan bukan cuma memperpanjang siklus masalah mereka. Kalau lo tetap mau ngasih pinjaman, pastiin lo siap secara mental kalau uang itu nggak dibalikin. Ada komunikasi yang jelas soal kapan dan gimana bayarnya, dan lo juga tetap harus prioritaskan kestabilan keuangan pribadi lo. Dan ingat, hubungan keluarga itu penting, tapi bukan berarti lo harus selalu jadi penopang finansial mereka. Kadang bantu itu bukan cuma soal ngasih duit, tapi juga soal ngajak mikir bareng dan cari jalan keluar yang sehat. Gue yakin banyak dari lo yang pernah mengalami hal ini, dan mungkin lo juga pernah ngerasa jadi korban kebaikan hati sendiri. Atau mungkin lo pernah bantuin keluarga dan sampai sekarang nggak ada kabar soal bayarnya. Nggak apa-apa, itu pengalaman berharga, lo belajar sesuatu. Dan sekarang lo bisa lebih bijak. Yuk kita mulai sekarang, bantu dengan cara lebih sehat dan cerdas. Karena kadang nolong orang lain juga harus dimulai dengan nolong diri sendiri dulu. Lo udah pinjemin uang ke keluarga nggak? Gimana hasilnya? Share di kolom komentar ya. Dan kalau misalkan lo merasa video ini tuh bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye!